Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di obrolan Karebosi, polemik anggaran Stadion Matuanging. Saya kembali ke Pak Dr. Mas Riyadi. Pak Dokter, apakah nantinya memungkinkan ketika di 2023 ini sebelum ketuk palu anggarannya bisa bertambah, Pak Dokter? Ya tergantung kesepakatan antara eksekutif dengan DPRD. Karena kalau sekarang kan sudah di tangan DPRD untuk diketuk palu. Mestinya sudah sih. Kalau misalnya di tengah jalan kemudian anggarannya ditambahkan, apakah boleh, Pak? Tidak bisa. Oh, begitu. Tidak bisa. Begitu sudah diketuk ya selesai. Di perubahan pun tidak boleh menambah ini kalau tidak ada ininya, tidak ada alasan yang memaksa untuk menambah perubahan di perubahan. Oh, begitu. Ya. Apalagi kalau tambahannya misalnya 2 kali lipat tidak mungkin. Nah, jadi begitu sudah diketuk ini ya sudah. Lalu kira-kira apa langkah yang harus dilakukan pemerintah provinsi untuk mewujudkan stadion, setidaknya ada bukti keseriusan dari pemerintah Pak Dokter? Pertama ya memang harus ada semacam memorandum of understanding antara pihak konsultan dengan Pemprov ya. Apalagi ini sudah ada di ED-nya. Ini pasti sudah ada hitungannya berapa anggarannya, berapa lama bisa diselesaikan. Ya. Tinggal ini kalau sudah ketemu seperti itu, anggaran pertamanya sekian, ya ini pasti kesepakatan kedua belah pihak. Lalu kemudian nanti setelah lelang bikin kontraknya yang memberikan kepastian hukum kepada pemenang bahwa tahun depan mendapat kucuran anggaran sesuai dengan skenario. Mungkin tahun ini adalah 60 miliar, tapi tahun depan mungkin sudah meningkat 200 miliar. Itu bisa seperti itu. Tapi kalau tidak ada yang orang kerja. Yakin dan percaya saja. Yang kedua, kalau tidak bisa melakukan seperti itu, tidak bisa sepenuhnya APBD dengan multi-year seperti itu, kerjasamakan dengan swasta. Atau skenario investasi. Ya, skenario ini lelang ini barang kepada investor dengan skenario. Investor itu kan yang penting, apapun dia bisa bangun, yang penting menguntungkan. Iya, iya. Kan mereka cari untung prinsipnya, Prof ya. Iya, dan pembayarannya memberikan kepastian pembayaran. Ketika itu dilakukan, ya terserah Pemprov mau 1 tahun, mau 2 tahun, diselesaikan oleh swasta. Ya. Dengan skenario seperti itu, jadi bisa. Atau investasi, atau kerjasama dengan apa yang namanya, seperti tadi. Itu bisa. Ya, sementara aset tetap menjadi milik Pemprov. Kan bisa. Jadi daripada asetnya terbengkalai seperti itu tidak produktif, itu kan menjadi beban Pemprov. Iya. Karena tetap ada biaya pemeliharaan aset. Menjaga aset tetap ada biayanya. Daripada seperti itu lebih baik tadi skenario-nya. Guna serah bangun, ya, untuk kegunaannya menjadi stadion, serahkan ke swasta bangun. Itu maksudnya. Atau bangun guna serah. Bangun dulu untuk menggunakannya serahkan kepada siapa. Agar bisa mengembalikan ini barang. Dan itu memungkinkan kalau memang Pemprov mau? Sangat memungkinkan. Iya, sangat memungkinkan. Undang-undangnya lengkap itu. Tinggal milih saja. Jadi ini kemampuan memilih saja ini. Jadi kalau saya yakin dan percaya kalau pemerintahnya berpengalaman dan memiliki keberanian untuk itu, ini sudah selesai. Tidak menjadi polemik. Ya, cuman karena buntu dalam memilih alternatif itu, hanya mengandalkan kelompok. Tidak bisa begitu. Ya, tidak bisa begitu. Jadi dalam ilmu pemerintahan itu utang negara itu bukan hal yang haram, bukan hal yang dilarang, biasa saja. Yang penting utang itu ada aset yang diwujudkan. Jadi soal kalau ada utang negara, ada utang daerah, lalu kemudian tidak ada aset yang kelihatan ini. Karena kenapa? Yang mengembalikan utang itu adalah aset. Iya, iya, iya. Kan begitu keseimbangannya. Itu jadi pemerintahan itu harus dinamis dan fleksibel, tidak boleh statis dan kaku. Dalam tanda kutip main aman begitu, Pak Dokter Mas. Entahlah. Tidak boleh. Oh, tidak boleh berutang. Seperti apa negara mana yang tidak berutang? Ya. Kecuali kalau negara yang di apa yang namanya, yang di embargo ya tidak ada utangnya. Kenapa? Karena dia di embargo. Sebenarnya dia mau berutang, cuma karena di embargo bagaimana utangnya dari mana? Ya seperti itu. Jadi ini bukan persoalan itu. Ya, bukan persoalan itu. Jadi memang itu tadi. Jadikan ini Matuang sebagai program prioritas yang dibuktikan dengan keseriusan dalam
skenario penyusunan anggaran dengan berbagai alternatif. Silahkan saja pilih. Oke. Ya. Oke. Seperti solusi yang tadi dipaparkan oleh Pak Dr. Mas Riyadi. Saya ke Pak Prof. Rahman. Prof. Rahman, jika memang per tahunnya ini hanya dianggarkan sekitar 60-an miliar, butuh berapa tahun, Prof, untuk membangun stadion yang katanya akan berstandar internasional? Saya kira memang ini harus kita lihat dari sejauh mana keseriusan dari pemerintah yang ada sekarang untuk mewujudkan stadion yang direncanakan ini. Apakah punya komitmen bahwa di dalam masa pemerintahannya dia ingin menyelesaikan. Tapi kan harus rasional juga. Karena begitu, saya tidak tahu apakah sekarang itu sudah ketuk palu tentang rencana 60 sekian miliar itu ya. Apakah sudah diketuk atau belum? Karena saya dengar juga ada inspirasi dari legislatif, dia inginnya 200 miliar untuk dianggarkan, sementara eksekutif hanya mau sekian. 60, ya. Tentu ini adalah karena begitu kita menganggarkan ke satu pos, maka pasti ada pos lain yang akan tergerus. Ya, ya. Mungkin ada yang harus bisa ditunda di OPD lain mungkin kan ada. Nah, semua OPD kan memerlukan anggaran. Begitu tetapkan ini, maka semuanya harus terganggu yang lain. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau memang ada yang perlu diketahui oleh layak sekarang adalah komitmen Pemprov. Kalau itu katakanlah kita menyampingkan itu persoalan lahan ya yang bermasalah, artinya tidak ada persoalan, maka harus ada pernyataan bahwa kami ingin menyelesaikan proyek pembangunan stadion ini dalam kurun waktu katakanlah 2 tahun. Artinya apa yang ada dianggarkan tahun ini hanya bisa membangun sebagian kecil daripada elemen stadion, elemen struktur bangunan itu, mungkin hanya pondasinya saja. Tetapi mungkin pada tahun berikutnya itu dianggarkan untuk keseluruhan, daripada dengan mungkin ada strategi penganggaran pembiayaan yang seperti ditawarkan tadi ya, yang tentu saja bisa sah-sah saja, kecuali kalau memang berhitung itu tidak boleh, ya itu persoalan, karena kan berutang menurut saya kalau terhadap pribadi memang ada yang menganggap itu riba. Tapi kalau institusi, saya tidak tahu apakah ada riba terhadap institusi. ini perlu didiskusikan lebih lanjut. Jadi kalau strateginya hanya mampu untuk sekian setiap tahun, sudah bisa dihitung. Kalau anggarannya 600 miliar, berarti kita butuh di atas 5 tahun, baru selesai. Tapi kalau ini hanya sekarang ini 60 miliar, mungkin tahun depan jadi 500 miliar, ya, mungkin bisa selesai. Karena waktu itu tidak ada masalah bagi kami orang di jasa konstruksi. Mau 1 tahun bisa. Stadion yang lama dibangun hanya dalam waktu 6 bulan. Dengan peralatan dan tenaga yang belum banyak ahli. Belum ada alat-alat berat yang ini ya. Nah dulu itu dengan kemampuan ya hanya karena kepemimpinan Kodam, Panglima Kodam waktu itu Pak Andi Matalata mengerahkan tentaranya yang 600 bekerja tiap malam, dia bisa selesaikan dalam 6 bulan. Apalagi kalau zaman sekarang tidak ada persoalan, hanya membangun, waktunya tinggal mengerahkan sumber daya yang kita miliki, baik itu materialnya, tenaganya, kemudian peralatannya, kemudian mengontrol waktu dengan ketat ya. Yang 1 tahun kan bisa 2 tahun itu hitungannya, karena kalau kerja siang malam bisa. Tapi tergantung dari komitmen kita untuk menganggarkan sesuai dengan yang dibutuhkan. Itu persoalannya. Jadi kalau kita melihat dari, kalau itu nanti yang diketuk palu cuma sekitar 60 miliar, itu saya yakin itu baru di sekitar pondasi saja itu. Belum ada yang kelihatan. Karena begitu luas itu ada daerah ya, bangunannya juga perlu pondasinya, pondasi dalam, pondasi tiang panjang, bahkan ini lapisan tanahnya itu cukup dalam sampai 17-20 meter di situ. Jadi memang struktur pondasinya juga harus ini ya lebih membutuhkan biaya lebih banyak. Baik, saya kembali ke Dr. Mas Riyadi. Kemudian Pak Dokter, bagaimana kemudian ketika stadion ini tidak kunjung ada keseriusan dari pemerintah provinsi dengan adanya bukti jelas bahwa mulai pondasinya dibangun, apakah akan berdampak dengan kepuasan ataupun trust masyarakat kepada pemerintah provinsi atau seperti apa? Pasti. Jadi masyarakat sekarang ini kan bukan masyarakat yang barbar yang tidak ngerti apa-apa, mereka udah pintar. Ya, jadi begini,
kalau saya mau beli pesawat, baru rekening saya cuman ada isinya 100 juta, orang biar saya mengatakan saya serius, pasti orang mengatakan tak percaya. Kan begitu. Ya, jadi sama membangun stadion 1 triliun, tapi kemampuan hanya 60 miliar. Itu kan orang bagaimana mau percaya? Ya, itu masalahnya gitu ya. Jadi indeks kepercayaan publik itu akan naik seiring dengan apa yang disaksikan dan apa yang dirasakan. Kita mau paksa ini naik, ketika tidak ada itu, tidak akan ada, tidak akan bisa. Nah, oleh karenanya ini dan berbahaya jika kepercayaan publik itu turun terhadap pemerintah. Ini bisa berbahaya. Karena kenapa? Akan mempengaruhi ketaatan warga negara terhadap berbagai aspek, termasuk dalam hal misalnya bayar pajak, dalam hal bayar retribusi, dalam hal taat kepada aturan. Berdampak juga sampai ke situ. Iya, itu akan lama semakin lama akan berdampak ketika pemerintah tidak mengantisipasi itu. Itu kenapa penting itu kepercayaan publik itu dipelihara, karena kita butuh warga negara ini taat kepada negara, sehingga negara bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Iya, di situ korelasinya. Kalau itu tidak ada, itu kacau. Ya. Karena pemerintahan tidak akan pernah kuat jika ditinggalkan oleh rakyatnya, masyarakatnya. Dan yang bisa merekat itu adalah trust. Ketika trustnya hilang, tidak ada. Ya, itu ya. Kalau urgensi dari kehadiran Stadion Matowangi sendiri, Pak Dr. Mas Riyadi, di Sulawesi Selatan khususnya? Sebenarnya begini, tadi sudah Prof sampaikan bahwa Stadion Matowangi ini kan sebenarnya bukan hanya dilihat dari sisi fungsinya, tapi ada nilai sejarah, ada nilai budaya yang melekat di dalamnya. Itu sebenarnya ada kebanggaan yang melekat di situ. Ya, dan ini dirusak lalu kemudian tidak mampu dipulihkan. Itu yang menyebabkan publik itu kecewa dengan ini. Persoalan stadion sebenarnya bukan, tapi ada nilai yang dihilangkan gitu loh dengan hilangnya Stadion Matowangi itu. Ya, ini sama kan saya sampaikan tadi, mau dibangun di mana, tapi ada nilai. Baru ini kuat sekali loh. Nilai sejarahnya ada dan nilai nilai budayanya ada. Itu luar biasa. Dan juga berdampak dengan multisektor begitu ya? Iya, begini. Di luar negeri itu kan stadion itu kan aspek industri. Sepak bola itu industri. Iya. Karena dari aktivitas sepak bola itu show luar biasa. Makanya dunia berlomba-lomba ingin jadi tuan rumah Piala Dunia. Kenapa? Multi efek ekonomi itu luar biasa. Iya. Nah ini kita jangan mau jadi tuan rumah Piala Dunia, jadi tuan rumah PON saja susah. Kenapa kita nggak punya stadion? Iya. Membangun status stadion saja luar biasa, kita berpolemik harus berlama-lama berdiskusi dan seterusnya, lalu kemudian tidak jadi. Jadi begini, kalau ada keseriusan dari Pemprov itu, mestinya anggaran yang diusulkan ke legislatif itu lebih besar daripada yang ditumbuh oleh legislatif. Iya. Itu bukti. Ini tak balik. Katanya Pemprov serius, tapi yang diusulkan kecil. Sementara legislatif pengennya usulnya yang besar. Kan begitu. Coba, justru legislatif pengennya 200. Pemprov tetap mau 60, kok bisa? Padahal dia mengatakan saya serius. Yang mana lebih serius? Yang 60 atau yang 200? Kan begitu. Jadi kalau memang Anda serius, ya sudah. Revisi itu kasih 200. Terserah DPR. Kan DPR adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dia juga bagian dari pemerintah daerah. Kalau dia mengatakan ini kita bisa, kenapa tidak? Ya kan, tinggal merelokasi saja beberapa anggaran yang dianggap tidak penting. Kenapa begitu? Mungkin kita membangun infrastruktur, jalan tembus kemana. Tapi itu berapa masyarakat yang nikmati? Kan belum tentu. Memang itu penting. Tetapi mestinya ada prioritas bahwa stadion itu memang tidak kelihatan ini untuk masyarakat. Tapi kan stadion itu untuk semua golongan masyarakat. Ya. Untuk semua golongan masyarakat. Dan itu memberikan multi efek yang luar biasa. Efek sosialnya, oke. Efek lingkungannya, oke. Efek wisatanya, oke. Efek ekonominya pasti. Ya. Bayangkan coba transaksi ekonomi yang terjadi ketika satu kali main bola saja. Ya,
mana beli tiketnya, mana beli makannya, semuanya coba. Semuanya. Semuanya bisa hidup. Apa namanya? PKL hidup, UMKM hidup, pengusaha besar hidup. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak membangun. Begitu pentingnya itu stadion itu. Jadi kita tidak hanya melihat stadionnya ini kan cuma mau dipakai bola, bukan itu saja. Itu oleh karenanya kalau serius, saya mau tunggu. Kalau katanya serius, maka mestinya anggaran yang diusulkan lebih besar daripada yang ditunggu oleh DPR. Iya. Baik, pembahasan kita semakin menarik, tapi kita harus rehat sejenak. Pemirsa tetap bersama kami di obrolan Karebosi.